Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel Independent Training. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam playlist riset metodologi yang kita coba elaborasi lagi apa sih sebetulnya yang kurang. Kemarin kita sudah bicara introduction, ada problematisasi, kemudian bagaimana perbedaan batasan dan keterbatasan. Sekarang yang masih menjadi kekurangan biasanya adalah terkadang kita dibilang oleh dosen pembimbing bahwa analisisnya masih sangat kering. Analisisnya masih sangat terbatas, kurang dielaborasi. Nah, jadi kita coba buat konten bagaimana sebetulnya sistematikanya, bagaimana sebetulnya apa saja yang bisa kita gali sehingga analisis kita bisa menjadi lebih kaya lagi. Analisis hasil uji hipotesis, kita akan buat sistematikanya, kita akan buat tapi dari yang paling sederhana. Nanti kita akan buat konten lagi ke depan untuk membuat analisis moderasi dan mediasi. Oke. Ya, karena ini menjadi menarik juga. Nah, tapi untuk yang konten kita kali ini kita batasi yang sederhana dulu, pengaruh X terhadap Y. Apa sih yang sebetulnya harus elaborasi sehingga analisis kita bisa menjadi kaya. Jadi biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training supaya kita semangat bikin konten untuk kamu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam interpretasi hasil pengujiannya. Analisis uji T atau analisis hipotesis sama dengan interpretasi hasil pengujian. Ini biasanya ada di bab analisis dan pembahasan, mungkin bisa bab 5 atau bab 4 tergantung universitasnya ataupun sekolahnya memakai chapter yang mana, cuma biasanya ada di bab 4 ataupun di bab 5. Atau kalau dia di artikel paper biasa ada di section discussion and analysis. Ya, jadi ini biasa hal yang paling lumrah muncul untuk di tesis, skripsi, ataupun di artikel. Pertama, yang harus kita sering temui itu adalah kesalahan atau ketidaktepatan terjadi. Biasanya hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh terhadap return saham. Ada hal yang lupa di sini biasa disampaikan oleh teman-teman, itu adalah arah. Jadi pada saat p-value-nya sudah berpengaruh, pasti akan berdampak kepada koefisien. Sehingga pada saat teman-teman mengatakan sudah berpengaruh, jangan lupa memasukkan arahnya. Karena ini akan sangat berdampak pada analisis Anda. Berpengaruh berbeda dengan berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Analisisnya menjadi sangat berbeda sekali. Nah, sehingga hindari Anda tidak menyebutkan arah, mohon di-highlight. Hindari Anda tidak menyebutkan arahnya pada saat membuat analisis. Ya, sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan ABCD 2019, EFGHJ 2020. Nah, ini yang sering kejadian, kering. Dia tidak menyebutkan arah fatalnya dan kemudian tiba-tiba hasil penelitiannya sejalan. Ini kita asumsinya membuat hipotesisnya directional hypothesis ya teman-teman. Jadi di hipotesis bab 2 sudah ada arahnya karena memang yang better itu adalah dugaan yang memang sudah ada arah. Ini adalah yang di paragraf hindari ini adalah yang sering kita temui dan membuat analisis Anda menjadi kering sehingga pembimbing tidak mau lanjut. Nah, sekarang sebetulnya apa yang bisa kita elaborasi sehingga mungkin bisa menjadi satu halaman untuk satu hipotesis. Nah, sekarang kita akan masuk. Kita punya dua case. Kalau dia sederhana X terhadap Y, tapi kasusnya ada yang diterima hipotesisnya dan ditolak hipotesisnya. Sistematika untuk section hasil satu uji hipotesis saja diterima. Nanti polanya bukan diperhatikan deskripsinya teman-teman ya. Jadi agak smart sedikit mendengarnya. Ini bukan untuk direplikasi isinya, tapi sistematikanya, polanya, patternnya, seperti itu ya. Ada 4 item kalau dia diterima. Ya, ini bisa menjadi 4 paragraf. Bayangkan 4 paragraf bisa 1 halaman penuh dibandingkan Anda cuma menulis 1/4 halaman. Yang pertama, bandingkan dulu dengan penelitian sebelumnya pada pengembangan hipotesis. Ini tanggung jawab Anda. Ya, ini sering sekali terlupakan. Jadi, pada saat katakanlah Anda diterima hipotesisnya, maka Anda akan bilang hasil penelitian ini sejalan dengan yang ada di pengembangan hipotesis. Yang sering kejadian lagi, Anda menyebutkan peneliti-peneliti baru yang Anda tidak sebutkan di bab 2 ataupun pengembangan hipotesis. Itu tidak tepat. Nah, jadi yang pertama, bandingkan dulu dengan penelitian sebelumnya pada pengembangan hipotesis, ya. Jadi nanti kalau penguji, pembimbing merecall nama-nama peneliti ini akan muncul di pengembangan hipotesis, benang merahnya ada. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masukkan arah koefisien tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya apa? Ini masuk penawaran Anda, logika Anda. Nah, jadi ini lagi yang sering kurang, bahwa kita hanya menyebutkan berpengaruh positif terhadap return saham. Analisisnya mana?
Jadi kalau katakanlah dia berpengaruh positif, maka apa argumen Anda? Analisis Anda. Terakhir, jangan lupa juga di bab 2 kita masukkan teori. Misalkan kalau manajemen laba, positif accounting teori. Teori ini sering lepas. Dia nggak muncul di analisis. Itu tidak tepat. Yang terakhir, statistik deskriptif. Jadi, coba kita rangkum dulu. Kalau diterima, itu kita bisa harus membawa peneliti terdahulu di pengembangan bab 2. Yang kedua, setelah kita membawa peneliti terdahulu, kita akan coba masuk ke dalam teori apa yang ada di bab 2 Anda gunakan. Positive accounting teori, signaling teori, teori keagenan, itu harus dibawa lagi isunya, dikaitkan lagi. Yang ketiga, itu Anda coba melihat statistik deskriptif yang ada di bab 4. Jadi kalau Anda nggak tahu cara menganalisis statistik deskriptif, udah gue buat kontennya, tinggal dicek aja. Nah, itu nanti diberikan lagi isunya untuk membuat analisis sehingga analisis Anda kaya. Sekarang, kalau dia ditolak, apa sistematikanya? Bandingkan dulu dengan penelitian sebelumnya pada pengembangan hipotesis. Hasil ini tidak sejalan dengan. Jangan mencari peneliti baru yang mendukung penelitian Anda ditolak. Saya ulangi, ini sering terjadi karena Anda ditolak hipotesisnya, peneliti yang Anda sudah duga di pengembangan hipotesis diabaikan karena mentang-mentang tidak sejalan, Anda mencari peneliti baru. Nggak bisa seperti itu. Selesaikan dulu peneliti yang sudah Anda pakai di pengembangan hipotesis. Sehingga Anda menyebutkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang ada di pengembangan hipotesis. Kemudian, kesalahan lagi. Kalau sudah tidak berpengaruh, teman-teman, kembali lagi saya sampaikan, tidak ada arah koefisien yang perlu dibahas. Tingkat utang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, tetapi arahnya positif. Ya, tidak ada arah koefisien pada saat tidak berpengaruh. Selesai case-nya. Tapi, kalau tidak berpengaruh, jangan bahas arah. Kalau sudah tidak berpengaruh, pasti nggak ada arah. Penalaran Anda apa? Itulah fungsinya Anda menempuh S1, Anda menempuh S2, kalau Anda mampu memberikan analisis atas temuan Anda. Kenapa saya bilang temuan? Ketidakberpengaruhan itu bukan ada yang salah. Selama asumsi klasiknya sudah oke, asumsi klasiknya ada 4 sudah oke, maka ketidakberpengaruhan itu adalah temuan penelitian. So, jelaskan kenapa tidak berpengaruh, logika berpikirnya apa, kemudian akhirnya kita akan against the theory. Hasil penelitian ini tidak mendukung. Bukan teorinya yang salah. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis dalam positive accounting teori. Baru yang kelima, Anda bisa mencari peneliti-peneliti lain, peneliti-peneliti baru yang tidak ada di pengembangan hipotesis bab 2 untuk supporting hasil Anda. Karena Anda tidak berpengaruh ataupun Anda hipotesisnya ditolak. Nah, jadi teman-teman ada 5 bagian, 5 sistematika yang saya pikir ini bisa mencapai 1 halaman penuh untuk membuat interpretasi hasil analisis ataupun hasil uji T Anda kalau dia ditolak. Jadi kita punya 4 sistematika kalau dia diterima, 5 sistematika kalau dia ditolak untuk 1 pengujian hipo. Contohnya, tapi saya hanya kasih 1 contoh yang diterima, nanti kalau tidak diterima, hipotesis Anda tinggal dibikinkan sebaliknya saja ya. Contohnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 pengaruh positif tingkat utang terhadap manajemen laba diterima. Tegaskan dulu bahwa hipotesis dugaan Anda diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian ABCD 2019 DFG 2020 yang menunjukkan masuk nih arah, yang menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Arah koefisien positif, jelaskan, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan akan meningkatkan perilaku manajemen laba. Selesai 1 paragraf. Masuk nih analisis Anda kan sekolah S1, sekolah S2. Critical thinking-nya muncul, analisisnya muncul. Hal ini menunjukkan dengan tingkat utang yang semakin tinggi, maka manajemen merasa perlu untuk mengelola keuangan risiko perusahaan. Risiko perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan kewajiban perusahaan yang akan berdampak pada risiko financial distress. Aspek lain yaitu perlunya pemenuhan debt covenant dari perspektif bank. Ingat ya, kalau perusahaan-perusahaan pinjam uang ke bank, dia harus menjaga rasio-rasionya supaya bank bisa acceptable memberikan pinjaman. Nah, rasio-rasio ini di-manage akhirnya sama perusahaan. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Ada beberapa rasio yang perlu dijaga untuk memberikan impresi yang baik atas kinerja perusahaan ataupun atas penyajian laporan keuangan perusahaan.
Syarat ini semakin memberikan indikasi bahwa tingkat utang yang tinggi akan meningkatkan perilaku manajemen laba. Satu paragraf itu adalah analisis Anda, kemampuan berpikir Anda setelah Anda menempuh pendidikan S1 ataupun S2. Apabila merujuk, nah bisa kita elaborasi lagi, statistik deskriptif, cek konten saya. Bandingkan rata-rata lebih dekat dengan minimum ataupun maksimum. Yang kedua, standar deviasi penting. Apakah rata-rata lebih dekat ke standar deviasi atau dia semakin mencil? Kita berharap rata-rata itu dekat dengan standar deviasi supaya simpangannya semakin kecil. Apabila merujuk kepada statistik deskriptif dengan rasio rata-rata debt to equity ratio yang mendekati nilai maksimum, maka karakteristik sampling mendukung bahwa sampling penelitian memiliki tingkat utang yang relatif tinggi. Hasil ini sejalan dengan hipotesis dalam positive accounting theory ataupun debt covenant hypothesis dalam positive accounting theory. Ini adalah contoh bagaimana kalau hipotesisnya diterima. Kalau tidak diterima, berarti Anda harus menjelaskan hasil penelitian ini tidak sejalan. Jangan bahas arah. Hasil penelitian tidak sejalan bisa disebabkan karena lihat statistik deskriptifnya, lihat karakteristik samplingnya, dan kemudian akhirnya ditutup dengan hal ini tidak mendukung dengan teori yang Anda gunakan. Jadi teman-teman, kalau kita boleh wrap up, ini adalah bentuk sistematika untuk interpretasi hasil pengujian hipotesis, pengaruh sederhana X terhadap Y. Nanti kita buat yang moderasi dan mediasi. Untuk yang acceptable hipotesisnya, maka Anda punya 4 sistematika. Membandingkan dengan penelitian sebelumnya, masukin arah koefisien, karena once Anda masuk arah koefisien, Anda punya 2 kalimat, ya kan? Karena Anda harus menjelaskan apa arti pengaruh positif, apa arti pengaruh negatif. Anda udah punya 2 kalimat. Artinya apa penalaran Anda? 3 sampai dengan 4 kalimat, ya. Kemudian dukung dengan teori apa? Ya, Anda punya 4 sistematika kalau hipotesisnya diterima. Kalau hipotesisnya ditolak, lebih panjang lagi. Bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jangan bahas arah, masuk ke dalam penalaran kenapa tidak berpengaruh, kemudian tidak mendukung teori apa yang Anda berikan teori di bab 2. Yang terakhir, baru Anda bisa mengambil penelitian-penelitian lain yang akhirnya mendukung Anda karena tidak berpengaruh, dan Anda bisa mengadopsi, meminjam selama masih dalam konteks yang sama, kenapa sih tidak berpengaruhnya dari penelitian mereka. Jadi untuk ketidakberpengaruhan bukan berarti, nah ini yang sering lagi menjadi bikin gemes dari pembimbing penguji, kalau tidak berpengaruh ya sudah tidak berpengaruh aja, nggak bisa. Anda justru punya tanggung jawab lebih berat pada saat hipotesis Anda ditolak ataupun diterima. Bukan berarti salah, tapi karena temuan penelitian ini harus dijelaskan dengan baik. Oh, hell no! Karena penalaran logika yang Anda bangun di bab 2, logikanya bahwa tingkat utang harusnya berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Jadi tanggung jawab Anda lebih berat untuk pada saat hipotesisnya ditolak, tapi kembali lagi saya tekankan tidak ada kesalahan. Damn! Itu adalah temuan penelitian, yang salah adalah karakteristik samplingnya. Next, kita akan buat konten bagaimana interpretasi mediasi dan moderasi yang akan lebih kaya lagi sebetulnya. Karena mediasi moderasi nggak bisa dibikin hanya untuk interpretasi mediasinya aja. Dia harus di-comparing dengan before mediasi dan after mediasi. Begitu juga dengan moderasi. Nah, kita akan buat konten itu next-nya. Sekarang kita wrap up dulu. Selesai untuk interpretasi dengan pengaruh sederhana X terhadap Y. Semoga bermanfaat. Saya terus di channel Independent Trader.